Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين آمين. Ya Rabbal Alamin, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini hari yang cerah, kita hadir sehat. Mari kita berdoa semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu. Dan belajar al-Islam seperti ini adalah bagian dari ibadah yang mulia. Karena majlis ilm atau majlis zikir seperti ini min afdhalil azkar. Ini adalah zikir yang paling bermanfaat, yang paling baik, ya. Karena tanpa belajar mustahil kita bisa bertakwa. Tidak mungkin kita bisa salat dengan baik kalau kita tidak mengerti tentang bagaimana salat yang baik. Pagi hari ini kajian kita adalah tentang takwa. Lalu bagaimana takwa ini keterkaitannya dengan memilah dan memilih. Sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR. Ini penting sekali. Dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan yang terbaik tanpa bimbingan Allah. Jadi orang Islam itu, saudara ya, harusnya semua yang kita kerjakan itu orientasinya kepada Allah dan jangan sampai sia-sia. Harus manfaat dunia akhirat. Apalagi mau memilih pemimpin. Ini akan mewarnai bangsa dan mewarnai negara. Jangan Anda acuh aja. Ada orang mengatakan sopoy presiden ya podoai. Ini orang bodoh ini. Semua itu adalah dari bagaimana kita mengarahkan dan diminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umat Islam itu mayoritas. Kalau umat Islam baik, negeri ini pasti baik. Betul enggak? Kalau negeri ini bermasalah, pasti yang paling berperan ini umat Islam ini. Umat Islam sekarang ini banyak organisasi-organisasi, orpol-orpol semuanya pecah belah, Itu tidak Islami. Kalau misalnya bersatu, nggak seperti ini kita. Nggak ada negara yang lebih banyak umat Islamnya melebihi Indonesia ini. Tapi kalau cuma banyak, kata Rasulullah 15 abad yang lalu, Nabi sudah mengingatkan, kalau banyak tidak berkualitas, itu namanya ghutha'un ka ghutha'is sayl. Seperti buihnya banjir. Siapa yang mengerti buih nggak? Cara Jawa niku untuk. Coba lihat Anda, Nabi ini, ya Allah bagaimana tidak cerdas. Nabi itu dibimbing Allah. Jadi manusia yang tidak punya pendirian, yang bodoh itu seperti banjir itu, buihnya banjir. Kalau airnya ke sana, ya ke sana. Airnya belok, ya belok, berhenti, ya berhenti. Subhanallah. Lalu setelah diberitahukan itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin? Apa kita ini pada waktu itu minoritas? La, bal antum katsir. Kalian banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian seperti buih banjir itu. Kenapa ya Rasulullah? Kalian itu punya penyakit namanya al-wahan. Bukan tifus, bukan corona, al-wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa wahan itu? Lalu Nabi menjawab, hubbid dunya wa karahiyatil maut. Cinta kepada dunia
dan tidak berani mati. Gimana ini? Berani mati apa enggak Sabir? Takut. Sakit sedikit aja udah takut. Wajar itu. Wajar. Tapi kita ini nggak mungkin nggak mati gitu loh. Saya kasih contoh Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid itu dulu orang musyrik. Pada waktu perang Uhud, beliau itu yang membuat pasukan musyrikin kuat. Dan karena umat Islam ini mengkhianati perintah Nabi, lalu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ ada Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan perang Uhud itu harus kalah. Karena nggak mengikuti Nabi. Kalau mereka mengikuti saran Nabi, nggak bakalan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibnul Walid ini itu tidak pernah memimpin perang kalah, itu Khalid. Setelah perang Uhud, dia datang kepada Rasulullah SAW, mendapat hidayah, dan Rasulullah mengatakan, engkau ini memang selayaknya engkau menjadi orang Islam. Kira-kira begitulah, kalimatnya indah sekali. Lalu masuk Islam Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid minta, ya Rasulullah, saya sudah membunuh banyak orang. Bagaimana apa bisa bersih? Doakan saya Rasulullah. Nabi mengatakan, al-Islamu yahdumu ma qablah. Kalau anda masuk Islam, yang sudah lewat itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Khalid ibn Walid itu menjadi orang yang dijuluki oleh Rasulullah Saiful Islam. Pedangnya orang Islam itu. Di sini nggak ada namanya Pak Saiful Islam. Kalau punya anak diberi nama Saiful Islam, pedangnya orang Islam. Ada yang Saifullah, ya. Ini Saiful Islam. Luar biasa Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid itu pada waktu akan meninggal di atas tempat tidur. Laqad shahidtu mi'ata zahdin wa ma fi jasadi min shibrin illa wa fihi mawdi'u ta'natin aw darbatin. Ya Allah, saya sudah ikut ratusan perang ini. Di tubuhnya ini tidak ada sejengkal kecuali ada bekas panah, bekas tusukan besar. Wa hadza ana amutu ala firashi, dan saya mau mati di atas tempat tidur saya, kata Khalid bin Walid. Fala aqulullah ayunal jubana, maka tidak akan orang-orang yang takut itu matanya dibuat indah, dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu mengatakan, innallaha ja'ala qurrata aini fis shalah. Rasulullah mengatakan Allah menjadikan salat itu bagi saya indah sekali. Itu Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid yang perang sudah beratus kali, meninggalnya di atas tempat tidur. Ada orang yang takut mati, tahu-tahu kapan beberapa tahun yang lalu itu kejadian di Blitar, ada pesawat terbang mampir. Pesawat terbang mampir ke rumahnya orang itu. Mati orang itu. Kalau orang itu sudah ditentukan mau meninggal di mana gitu ya, oleh Allah dibuat sebabnya nanti. Sampai mau minta meninggal di mana? Bukan di mananya, tapi bagaimana matinya supaya husnul khatimah. Itu yang paling penting. Maka saudara, dengan belajar ini banyak manfaatnya. Orang yang suka menghadiri majelis taklim, insya Allah solatnya lebih gampang khusyuk. Kalau anda sudah bisa menikmati al-ilm, belajar al-Islam ini, senang anda, merasa nikmat, itu hidayah itu. Gak semua orang senang gitu. Ada orang kalau mendengarkan ceramah itu koyok onok tinggi ini, umyak aja. Kalau mubalihnya agak panjang sih, dirasa cek tunggu ini, tidak betah Pak. Tapi kalau cangkruan berjam-jam nggak apa-apa, betah. Kopi. Komputer kadang-kadang sampai 5 jam. Ada anaknya teman saya mati di atas komputer itu. Mungkin terlalu capek. Betah ini Pak. Dan sampai betah nggak di masjid ini? Tapi masjid ini Masya Allah. Biasanya kalau di masjid-masjid lain, ya, masjid-masjid lain di mana-mana. Kalau sudah diumumkan sebentar lagi ada pengajian 1, 2, 3, terus merotoli gitu pulang semua. Ini tetap nggak pulang-pulang ini. Tapi bukan karena sarapan loh Pak ya. Sampai dapat sarapan tapi ini bukan karena sarapan. Lillahi ta'ala. Itu penting itu ya. Kalau anda ini suka menghadiri majelis taklim,
itu Anda akan dibuat oleh Allah yang ragu menjadi yakin. Itu pertama. Minasyak ilal yakin. Kalau Anda belajar seperti itu nanti, gimana sih nanti yang ragu-ragu itu menjadi yakin. Minariya ilal ikhlas. Kalau tadinya itu ikut pengajian karena ada macam-macam, ada makan, nanti bisa ikhlas. Itu makan dan sebagainya itu aja, konsekuensi aja itu. Soalnya kalau sudah itu nanti begitu diumumkan bulan depan sudah tidak ada makan-makan lagi, gak teko sampean. Karena perginya untuk makan. Jangan. Nah itu dari pengajian. Minariya, riya itu orang yang suka pamer. Kadang-kadang orang ngomong, elek-elek aku ini ngaji terus. Loh ada apa kok pakai ngomong elek-elek? Ingin dilihat, jangan, dibersihkan. Dan manusia itu semuanya suka dipuji, suka bersihkan. Astagfirullah. Makanya paling penting itu istighfar. Astagfirullah. Anda masuk di masjid lihat orang terus gak seneng kan? Iki wong iki megelno wong iki. Langsung istighfar sudah. Istighfar. Belum tentu orang yang Anda katakan itu lebih jelek dari Anda. Jangan-jangan yang Anda ini lebih jelek dari orang itu. Istighfar. Jadi itu bisa diselesaikan dengan majelis taklim seperti ini. Orang yang suka lupa, kalau lupa naruh kunci itu wajar. Tapi lupa sholat, lupa zikir, lupa Quran, lupa silaturahmi ini yang berbahaya. Wala takunu minal ghafilin. Jangan menjadi orang-orang yang ghafil. Dari lupa dibuat oleh majelis taklim menjadi ingat, itu zikir namanya. Al-ghaflah zikir. Kemudian dari orang yang terlalu gandrung dengan dunia. Banyak orang terlalu gandrung dengan dunia. Pikirannya itu pokoknya nambah uang. Ada yang punya ratusan ribu hektar. Sampai pernah lihat 100.000 hektar? Belum. Tidak perlu lihat itu memang. Orang punya ratusan ribu hektar masih lebih kaya lagi. Seperti Fir'aun. Fir'aun sudah dikasih kekayaan macam, kepingin kaya. Bahkan terakhirnya ingin jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Nah orang yang gandrung dengan dunia itu pasti melupakan akhirat. Bukan tidak boleh kaya loh Pak. Sahabat Nabi itu banyak yang kaya, tapi kayanya dipakai untuk akhiratnya. Jadi Anda boleh kaya, silakan bekerja. Jangan yang penting ngene ae. Kalau Anda tidak kaya, tidak bisa mengeluarkan zakat, sampean. Betul tidak? Jadi perintah mengeluarkan zakat itu sama dengan perintah mantan sugih sampean niku. Bisa mengeluarkan zakat nanti. Sampean kalau punya kekayaan yang diridhoi Allah, pahalanya banyak. Ada orang tidak bisa sekolah, sampean sekolahkan. Ada orang tidak bisa haji, sampean hajikan. Berapa pahalanya itu? Dan uang itu dari Allah itu. Jadi orang kaya yang seperti itu diridhoi Allah. Tapi kalau orang kaya melupakan akhirat, ya ini bahaya. Sudah, kalau sudah uang itu segala-galanya, maka semua yang untuk uang digunakan. Mau apa saja, mau curang, mau curi, mau korupsi. Kalau sudah cinta dengan uang, yang penting saya harus kaya. Nah, itu bahaya sekali. Bisa sembuh dengan majelis taklim seperti ini. Anda cinta uang dirubah menjadi cinta akhirat. Dan kalau Anda sudah cinta akhirat, uangnya pasti ngalir. Saya pernah mengamati orang ya di Surabaya ini, teman saya, tidak jelas kerjanya itu tidak jelas. Setiap hari ke masjid, tapi macam-macam itu punya Pak. Nah kalau nyumbang masjid itu, di sini paling banyak kalau sumbangan berapa itu? Ada yang masuk cek apa enggak? Dia kalau nyumbang itu, ya sudah saya 2 miliar, gitu Pak. Saya mikir, ya apa sih nyambut kayak ini orang itu? Jadi diberkahi rupanya oleh Allah itu. Kalau misalnya dulu saya pernah, ini di kampung saya dulu, masjid. Oh iya, ini soalnya terasnya ini belum selesai. Enggak, saya mau nyumbang yang dipakai sujud saja, karpet-karpetnya. Dia pokoknya inginnya yang begitu gak apa-apa, yang penting lah disumbang lah. Iya. Nyumbang Pak, kalau nyumbang itu banyak. Enggak jelas kerjanya ini. Tiap hari sampai orang-orang, oh nyambut kayak ini. Setiap ada orang, Masya Allah, ini barokah namanya Pak. Barokah. Ada orang yang ceritanya itu leda MT.
MT, ngerti sampai MT, bukan Muhammad Taufik. M itu miliar, T itu apa? Triliun. Sampai kesel kuping ini. T, M, T, M. Tapi lagi nyumbang medit. Berat ini. Berarti dia cinta dunia. Dan yang terakhir, niat yang jelek itu bisa disembuhkan dengan majelis taklim seperti ini. Makanya majelis taklim ini hafathumul malaikah, wasyiyatuhumur rahmah, wa dzakarallahu fi man indahu. Kalau orang itu hadir di masjid, kemudian yatlu kitabullah, mentilawai Al-Quran, mendiskusikan agama seperti ini, hafathumul malaikah. Ini di atas kita ini ada enggak tahu berapa miliar malaikat itu melindungi kita ini. Wasyiyatuhumur rahmah, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus anzal sakinah, anzala lahumus sakinah, dikasih sakinah oleh tentram sekarang. Ini sampai ini kan tentram sekarang ini. Enggak mikir macam-macam, beras larang, beras murah, enggak penting. Yang penting tenang. Nah, orang kaya kalau enggak tenang, enggak ada artinya kekayaan itu, Pak. Sampai dikasih uang 1 triliun, tapi setiap hari jogo 1 triliun ini, Pak. Ada orang kaya dulu ini, saya pernah punya teman, zamannya saya masih mahasiswa itu, masih SMA malah. Itu ada peristiwa yang saya tidak lupa-lupa. Dia baru beli mobil, mobilnya juga tidak baru, ya mobil lungsuran itu. Tapi orang kaya baru ini, kaya baru. Ya. Terus tidur di rumah saya. Nah, di Malang itu rumah saya itu masuk kampung, bukan rumah saya, rumahnya mbah saya, masuk kampung. Tidur kira-kira jam 1, lah kan nggak ada garasinya. Jadi dititipkan di rumahnya orang yang ada terasnya gitu. Terus jam 1 saya dibanguni. Iki gak hilang ta mobilku ini. Allah. Oh, gak apa-apa. Dibanguni saya, Pak. Jadi jam 1 keluyuran ini lihat mobil. Terus sampai di rumahnya, lho ono futun mari mobilmu, kita bilang itu. Itu, Pak. Jadi saya sampai sekarang masih ingat itu. Begitu bergantungnya kepada dunia ini tidak bisa tidur, Pak. Ini baru mobil kayak lungsuran bisa. Bukan Mercy loh, Pak. Saya lupa namanya mobil. Zaman dulu ini. Jadi kalau orang itu kaya lalu hatinya pada kekayaan, nggak bisa menikmati kekayaan. Tapi kalau orang kaya hatinya kepada akhirat, mobil segala macam cuma sekedar pengantar saja. Sampai punya rumah bagus. Saya alhamdulillah kira-kira 20 tahun yang lalu bangun rumah yang sekarang saya tempati itu. Bangun rumah, ya pokoknya dibantu sana, dibantu sudah di rumah, alhamdulillah. Setelah waktu masih baru itu, Pak, di rumah itu kerasan gitu, Pak. Catnya masih baru. Terus ini kasih ini. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sudah lupa kalau rumah ini baru sudah lupa. Ya itu dunia seperti itu, Pak. Sudah tahu bocor, tahu apa? Ya seperti dunia semuanya seperti itu. Kalau Anda bertumpu kepada dunia, nggak tenang hidup ini. Tapi kalau Anda menggunakan dunia untuk akhirat, nah itu Anda akan menikmati. Jadi semua yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang Islam ini harus menuju akhirat. Dan untuk bisa seperti itu harus bertakwa. Nah ini, kita ini belajar Islam, kita sholat di masjid, kita berdoa. Ini tadi saya menikmati doa yang dibacakan oleh imam ini tadi. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya anjurkan sebelum lupa, ini mulai besok 5 waktu, Pak, kita berdoa. Karena kita nggak tahu doa mana yang nanti dikabulkan oleh Allah. Doa siapa yang nanti dikabulkan oleh Allah. Dan setiap Anda berdoa itu harus yakin. Rasulullah mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Anda setiap berdoa itu harus yakin doa saya diterima. Karena kita nggak tahu kapan diterimanya, mana yang diterima. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ayatnya. Misalnya Anda berdoa minta sesuatu tapi tidak dikasih oleh Allah, itu berarti sesuatu ini belum tentu baik untuk Anda. Mungkin ditunda oleh Allah
sekian tahun doa Anda itu diterima nanti. Atau tidak diterima doanya, tapi Anda dilindungi oleh Allah dari musibah. Dulu waktu ada kecelakaan mobil Lion itu, Lion Air, ingat ya, di bandara itu. Kan ada rombongan 5 orang datang karena ini jadwalnya itu dimajukan, dia marah-marah. Gimana ini? Jadwal saya jam 6 atau jam berapa gitu, tapi pesawatnya berangkat sebelumnya. Dia nggak ngerti bahwa dia dibuat macet itu untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia marah-marah, Pak. Protes. Gimana ini? Memang waktu itu dimajukan katanya. Allahu Akbar. Kalau dia nggak terlambat, mati dia. Tapi nggak bisa begitu. Memang dia belum waktunya mati. Itu bahasa agamanya begitu. Dibuat oleh macet itu. Tapi ada orang yang kemudian peristiwa lain ini ya, mau antri pesawat kehabisan, terus dia mengatakan, ini saya ada keluarga saya yang sakit, tolong saya aja, dikasihin dia. Yang batal ini nggak jadi berangkat, yang berangkat ini kecelakaan kapal terbang. Kita tidak tahu. Tapi tidak mungkin Anda berdoa lalu tidak diterima, tidak mungkin. Kecuali kalau Anda makan haram, memutuskan silaturahmi, suka tukaran. Nah ini yang membuat doa ini mendalinya ini, Pak. Makanya banyak doa mendal ini soalnya makannya ini. Kalau orang berangkat haji dari korupsi misalnya, haji dia nangis-nangis dari malaikat. La labbaika wala sa'daika wa hajjuka mardud, kata malaikat. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tidak diterima kamu karena uangnya kotor. Maka kita harus berjuang, berdoa, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini nanti. Mudah-mudahan Indonesia diberi pemimpin yang berkualitas tinggi. Diberi pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, diberi pemimpin yang jujur, diberi pemimpin yang kenal Allah, bertakwa, cenderung kepada keislaman, karena negara kita ini mayoritas umat Islam. Dan kalau sudah Islam yang dijadikan bentuk pedoman, semua yang bukan Islam pun juga makmur. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bertakwa. Ya. Jadi dengan takwa nanti kita memilihnya tidak salah insyaallah. Hidup ini pilihan, Pak. Saya hadir di sini, Bapak hadir di sini, itu produk dari pilihan Bapak kita milih istri yang menjadi ibu Bapak itu. Kalau misalnya Allah tidak memadukan bapaknya Pak Huda dengan ibunya Pak Huda, nggak ada beliau ini. Betul nggak? Saya juga begitu. Anda hari ini ke masjid itu pilihan. Jadi hidup ini pilihan. Dan Allah itu memberi kepada kita ini keleluasaan untuk memilih. Bahkan sampai memilih agama pun silakan Anda. Dalam surat Al-Kahf Allah menyatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, katakan itu, yang namanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang mau kafir, lepaskan dia, pilih. Tapi Allah ma inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha al-ayah. Tapi kata Allah, orang yang zalim itu apa? Orang memilih yang jelek. Ada iman, ada kafir, dia pilih kafir. Itu zalim namanya. Dimasukkan neraka dan apinya akan menjadi pagarnya. Dan mereka kalau ingin minum haus dikasih minuman dari lelehan besi yang panas itu. Begitu di dalam surat Al-Kahf ayatnya insyaallah nomor 29 kalau enggak salah, Anda lihat itu. Dan itu kalau sudah diminum rusak tubuhnya, rusak wajahnya, dibuat baru lagi. La ilaha illallah. Oh. Jadi hidup ini kalau kita salah milih, binasa kita nanti. Termasuk juga milih pemimpin. Anda tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah diminta oleh seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Nabi ini banyak istimewa dan keistimewaannya macam-macam. Sayyidina Umar itu disebut Az-Zaimul Mulham, pemimpin yang suka mendapat ilham. Jadi Sayyidina Umar ini kalimat-kalimatnya seringkali membuat turunnya ayat itu. Sayyidina Abu Bakar disebut
juru al-muslihul a'zam, juru damai yang ulung itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah cuma 2 tahun aja. Yang lama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman juga lama. Seluruh ini 4 khalifah ini cuma 23 tahun. Itu sama dengan Pak Harto satu kali. Pak Harto berapa? 23 tahun. 32. Itu 4 khalifah itu 32 tahun. Ini khalifah 4 ini cuma 23 tahun. Seluruh khalifah ini ya. Yang penting saudara, Rasulullah SAW punya sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ini dikenal sebagai orang yang abid, orang yang santri, tapi bukan hanya duduk di masjid. Kalau waktunya perang ikut perang dia. Pernah dia mau ikut perang, kudanya sakit atau nggak ada kudanya, jalan kaki. Orang-orang sudah sampai di tempat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari belum datang. Lalu dari kejauhan tampak, kata Rasulullah, ini barangkali Abu Dzar Al-Ghifari. Asya wahidan wa mata wahida. Ini orang ini hidupnya sendiri tapi matinya juga sendiri nanti. Sehingga pada waktu wafat enggak ada yang tahu, dipanggilkan orang-orang supaya ditakziai. Kata Rasulullah, tapi istimewa orang, min ahlil jannah. Abu Dzar Al-Ghifari akrab sekali dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ausini, tolong saya diberi nasihat, katanya. Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, alaika bitaqullah fa innahu ra'sul amri kullih. Kamu, saya kasih nasihat, jaga takwa Allah. Jadi setiap Jumat kita mendengar khutbah pasti diawali dengan ittaqillah. Pokoknya harus ada takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang paling terkenal di atas mimbar Jumat. Kenapa? Karena hidup tanpa takwa tidak bisa dinikmati. Berapapun Anda punya uang, apapun jabatan Anda, hidup itu akan nikmat kalau kita jaga dengan takwa Allah. Jadi Rasul mengatakan, kamu bertakwa itu adalah ra's. Ra's itu kepala. Segala sesuatu itu ada kepalanya, Pak. Manusia ada kepalanya, hewan ada kepalanya, satu organisasi ada kepalanya, negara ada kepalanya, dan yang paling penting kalau kepalanya itu bertakwa, semuanya nanti baik. Nah, kita berharap insya Allah dikasih pemimpin yang bertakwa, insya Allah. Dan di dalam Al-Quran Rasulullah juga pernah mengatakan, inni a'lamu ayatan lau akhadha an-nas biha lakafathum. Kata baginda Rasulullah, saya tahu dalam Al-Quran ada satu ayat, kalau ayat itu digunakan cukup Anda akan menikmati dunia ini dan masuk surga insyaallah. Apa itu? Rasulullah membaca ayat yang tadi saya baca dalam pembukaan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, barang siapa bertakwa dikasih oleh Allah solusi. Solusi itu jalan keluar. Setiap hari kita ini perlu solusi, Pak. Jalan keluar. Ya, Anda bangun tidur, kalau Anda bersyukur, berdoa, dikasih oleh Allah kemudahan, nanti bisa ke masjid. Dikasih kesehatan oleh Allah. Itu jalan keluar. Anda ingin sukses dalam studi, perlu jalan keluar. Ingin sukses dalam berbisnis, perlu jalan keluar. Bahkan urusan-urusan setiap hari. Ada orang datang kepada saya setelah pengajian di Masjid Al-Akbar kapan itu, mengatakan, Pak, saya ini sama tetangga saya itu, Pak, manggilnya naudzubillah min dzalik. Loh, kenapa? Megelno, Pak. Ya apa megelno itu? Hah? Ya terus gimana? Jadi waktu itu kan mau Ramadan, saya sampaikan harus bersilaturahmi, saling maafkan. Terus dia datang, suami istri datang mendekati saya di mimbar yang saya baru selesai. Saya bilang ya dimaafkan saja. Sudah, Pak, sudah dimaafkan. Tetap aja ngeyel terus. Ini perlu jalan keluar, kan? Perlu jalan keluar. Ada anak yang mendidik anaknya nggak bisa, disuruh sholat tambah nggak sholat. Bahkan
ceritakan di YouTube ini, ada orang punya anak, subhanallah, ada orang punya anak, kalau disuruh salat subuh itu sulit, masih kecil anak. Tapi ibu bapaknya ini ingin salat subuh. Lalu ibunya sama bapaknya itu berunding, mari kita tahajud mendoakan anak itu. Pokoknya kalau dibangun tidak mau. Ini perlu jalan keluar ini. Mereka ini tahajud, tahu-tahu sebelum subuh anaknya bangun. Loh, kenapa kamu bangun ini? Saya mau ke masjid. Allahu Akbar. Dikontani, dikontani. Kenapa? Arahnya itu kepada Allah. Ya apa lagi disowok dah arah itu. Jangan bingung dengan sowok. Ini kita ini punya Allah. Sekecil apapun, sampai Rasulullah mengatakan, kamu mau kesulitan pakai sepatu talinya sulit, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau masaknya kurang enak minta tolong pada Allah. Nggak pernah begitu. Ya opo iki enak ya? Kurang opo aku iki? Waduh. Kurang opo rada sombong iku. Aku iki kurang opo? Pengajian ya wis, salat ya wis, poso gak mlebu surga. Waduh. Cek sombong ya. Jangan begitu, Pak. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang paling baik. Kalau Anda ingin menyelesaikan sesuatu dan kalau Anda kemudian bertakwa, itu bertakwa itu, Pak. Bertakwa, nanti dikasih jalan keluar. Ada orang yang ingin kawin enggak kawin-kawin. Ada teman saya sampai wafat, Pak, enggak kawin-kawin. Nanti kalau kawin ya kurang ini ya. Tapi bapak ini, waduh. Rabio malaikat aja gak dosa bilang gitu. Tidak bisa orang begitu itu. Jadi minta solusi, ya tentu saja Anda bekerja. Setelah berdoa terus duduk saja. Saya tak anteni sih. Bukan begitu, Pak. Berdoa itu untuk mendampingi usaha kita. Gitu loh, Pak. Jadi kita ini berjuang itu jangan pernah berhenti, tapi berdoa. Kalau orang-orang sekuler, enggak. Yang penting saya berjuang, kalau saya begini harus begini. Begitu dibelokkan oleh Allah, stres dia. Stres. Islam ini luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus ditambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah. Anda nanti dikasih oleh Allah rezeki yang Anda itu tidak menduga. Kurang berapa menit? Masih lama, Pak. 15 menit lagi. Ya, jadi tidak menduga, Anda itu tidak menduga. Nanti dikasih oleh Allah rezeki. Dan rezeki itu jangan dikira uang saja. Rezeki yang paling rendah itu uang. Ini tiap hari kita cari ya uang itu paling rendah. Rezeki yang paling tinggi, a'la, ini adna rezeki ini, uang ini. Yang paling tinggi adalah al-afiyah. Bukan sehat ya. Sehat itu fisik, Pak. Kalau afiyah itu hati tentram, otak mikirnya teratur, nggak kotor, nggak suka sombong, tidak, itu rezeki semua itu, Pak. Di akhirat nanti juga enak, di kuburan itu afiyah. Rasulullah kalau masuk kuburan, Allahumma nas'aluka al-afiyah lana wa lahum, minta afiyah. Jadi rezeki yang paling tinggi afiyah. Rezeki yang paling rendah itu uang. Sing sampean paling seneng nomor 1. Ini paling rendah ini, Pak, uang ini, Pak. Biasanya kalau kita ngasih sodako terus mugi-mugi kata rezeki ini, terus dipikir ini sedang tadi miliarder, kira-kira. Ya, yang saya kapan itu takziah teman saya, ada orang saya tidak kenal. Wah, assalamualaikum. Langsung dia cerita. Saya dulu, Pak, ya pernah mendengarkan ceramahnya panjenengan ini. Di mana? Sudah lama. Iya, masih ingat sampai. Ya lupa saya. Sama orang ini saya tidak kenal, saya nggak kenal. Dia bilang apa? Waktu itu sampean mengatakan, saya juga nggak merasa itu ya. Kok saya mengatakan begitu? Kalau sampean ngasih uang terus didoakan, jangan cuma minta kaya, sampean minta doa supaya saya dicintai Allah. Loh, masa saya ngomong begitu? Iya, Pak. Masya Allah. Saya senang saya. Berarti ada, saya ngomong ini ada yang tidak saya sengajakan terus orang nangkep gitu loh, Pak. Lalu wis ngotot ini gak nangkep ya kebangetan sampean ini. Mungkin saya tidak sengaja. Saya senang ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi dia ngomong begitu. Terus yang kedua, ngomong lagi dia. Yang kedua, Pak, yang saya ingat, Pak, itu waktu Jumatan sampean ngomong kalau azan jangan pakai berdiri menjawab azan. Di sini masih ada gitu ya. Sampai masuk masjid sudah adzan.
terus berdiri gini. Jawab adzan. Banyak ada di sini. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena adzan itu sunnah jawabannya. Mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib. Kalau sudah sunnah dengan wajib bertemu, yang dimenangkan itu yang wajib. Jadi gimana? Langsung sampai sholat. Dia ingat itu, Pak. Kapan itu, Pak? Memang saya sering ngomong itu di Al-Fal. Di Al-Fal, Pak, saya ngomong itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai barokah dan insya Allah menjadi orang bertakwa. Langsung saya dikasih permen, Pak. Katanya orang itu walaupun sedikit dikasih. Ya, dikasih permen coklat itu, Pak. Saya punya ini, Pak, saya kasih. Ya, terima kasih. Sampai di rumah saya bilang gini sama pembantu saya, kamu suka permen? Tak kasih kamu, tak kasih permen. Supaya pada seneng ya. Jadi saya disenengkan, ini tak senengkan sekali. Itu makhraj namanya, Pak. Jadi kalau Anda terlambat sholat, jangan pakai sholat sunnah. Maksud saya jangan pakai berdiri jawab adzan, tapi sholat sunnah langsung. Sholat sunnahnya khafif. Raka'ataini khafifatain. Jadi sholat sunnahnya itu cuma baca Fatihah, Allahu Akbar. Rukuknya Subhana rabbil azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Tetap tapi enggak. Supaya apa? Begitu khutbah mulai sampean mendengarkan. Lah kalau sampean berdiri menjawab adzan, begitu khutbah sampean sholat. Keliru ini, terbalik, dan ini banyak. Orang itu mengingatkan. Oh ya betul, yang ini betul ini. Sampai saya dikasih permen coklat itu, Pak. Makanya sampai kadang-kadang ya gitu terus kasih permen coklat. Ini cuma kelakarnya saja. Jadi yang penting itu takwa. Ausim. Dan takwa itu ra'su kulli amr. Lalu Abu Dzar mengatakan, "Zidni ya Rasulullah." Tambah lagi ya Rasulullah. Enak hidup dengan Rasulullah itu, Pak. Semua dan kalau sudah sahabat itu dinasihati Rasulullah, sampai hari ini kita baca ini. Diceritakan kemudian hadis an fulan an Abi Dzar Rasulullah SAW. Istimewa hadis itu, Pak. Makanya ilmu paling sulit ya ilmu hadis ini, Pak. Jurusan yang paling tidak begitu digemari itu karena harus menghafalkan hadis, ribuan hadis. Kalau menghafalkan Quran banyak anak kecil bisa, tapi menghafalkan hadis itu sulit. Setelah minta ditambah, Rasulullah mengatakan, "Alaika bitilawatil Quran." Kamu tilawai Al-Quran. Nabi tidak mengatakan biqiraatil Quran, Bapak. Kalau qiraah itu bisa membaca satu huruf. Nun wal qalami wama yasturun. Nun itu membaca. Tapi kalau tilawah itu minimal 2 kalimat. Kemudian tambah lagi. Sesudah itu apa? Difahami dan diterapkan. Itu namanya tilawah. Makanya di dalam Al-Quran beberapa ayat bunyinya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kamu tilawai Al-Quran. Ini pesannya Rasulullah. Alaika bitilawatil Quran. Kenapa? Fa innahu nurun laka fil ardh. Itu cahaya ini Quran ini, Pak. Anda di dunia ini kalau pakai Quran terang benderang, Pak. Kalau mengerti. Makanya perlunya ngaji ya itu, Pak. Mengerti. Sampai kalau sudah habis ngaji terus diberitahu ayatnya ini sampai di rumah dibaca. Nurun laka fil ardh. Tidak mungkin orang menggunakan pedoman Al-Qur'an lalu keliru, enggak mungkin. Karena apa? Cahaya. Wa dzukhrun laka fis sama, dan di langit nanti itu menjadi simpanan pahala Anda. Dan yang terakhir Saudara, saya akan membaca 2 ayat saja. Yang pertama dicatat ya, surat Al-Maidah, bukan. Surat Al-Anfal ayat 29. Nanti sampai di rumah dibaca Al-Anfal 29. Sekarang saya bacakan. Ini ayat ini intinya kalau Anda bertakwa, Anda dikasih oleh Allah alat namanya Furqan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dunia ini banyak pilihannya, Pak. Kalau ini paslon cuma 3 kan? Gampang ini, Pak. Tidak perlu istikharah kan? Wis ketok moto iki. Ketok telu, ya wis. Kalau sampai milih 2 batal, tidak sah. Apalagi milih 3. Tidak sah. Kalau sampai milih 1 sah. Harus 1 kan? Kalau tidak sah. Ini bukan kampanye loh. Sampai joblos 1 loro telu. Tidak bisa. Jadi gampang ini. Nah, Al-Quran itu membimbing kita takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa, yaj'al lakum furqanan. Kalian akan diberi oleh Allah alat namanya furqan. Bisa membedakan ini mana yang baik, mana yang tidak baik. Anda masuk di ruangan, Anda tahu ini potongan wong iki api, iki gak api. Tapi yang gak api ini jangan terus dicurigai. Rono sampean, soalnya tak delok sampean gak api. Jangan begitu. Ini untuk kita sendiri aja. Tapi kalau misalnya orang yang Anda anggap kurang baik itu baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawabi salam aja sudah menunjukkan siapa Anda itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Senang enggak orangnya? Tapi kalau Anda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tekan di sampean. Waduh, jaksa gak ngono. Jangan begitu. Ini Islam selalu menarik, selalu membuat orang itu senang. Selain dikasih furqan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kejelekanmu ditutup oleh Allah. Ada orang suka minum, suka ini tobat masuk di masjid, orang sudah lupa kalau dia ini suka minum, ditutup oleh Allah. Kalau dia bertakwa. Wa yaghfir lakum. Diampuni dosanya, coba. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha banyak anugerahnya. Itu kalau Anda bertakwa. Jadi dikasih furqan, ditutup kejelekannya, diampuni dosanya, dan diumumkan Allah itu anugerahnya, pemberiannya sangat luar biasa banyaknya. Itu surat Al-Anfal ayat berapa? 29. Sampai dibaca sampai di rumah. Yang terakhir surat Al-Maidah ayat nomor 2 dibaca panjang, bagian terakhirnya nih saya baca. Yang intinya yang saya inginkan malam pagi hari ini yang terakhir. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Ini ayatnya. Tolong menolonglah kalian itu. Jadi kita ini diperintahkan untuk tolong menolong, Pak. Sesama kita ini tolong menolong. Kita nggak bisa hidup sendiri, Pak. Nggak bisa. Anda perlu istri, perlu tetangga, perlu ustadz perlu murid, rakyat perlu pemimpin, pemimpin perlu rakyat. Kalau rakyatnya nggak mau dipimpin oleh orang tertentu, mau memimpin siapa dia? Nggak bisa, harus tolong menolong. Dan semakin banyak Anda tolong menolong, itu semakin baik. Tapi, pakai tapi. Tolong menolongnya itu alal birri wat taqwa. Kalau Anda menolong orang untuk memfitnah orang, masuk neraka bareng sampean. Kalau ada orang punya hajat penting baik, sampean tolong. Tapi kalau ada orang mau merusak orang, mau nyantet orang, sampean tolong, bareng sampean mlebu neraka bareng sampean. Jadi oleh Allah dilarang kita menolong yang tidak baik. Al-birri itu urusan kebaikan dunia, at-taqwa kebaikan akhirat. Wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Ujungnya wattaqullaha, hati-hati. Innallaha syadidul iqab. Dan Anda kalau milih itu berpihak. Berpihak itu artinya menolong. Menolong program yang mau Anda pilih itu. Kalau yang Anda pilih itu urusan dosa, orang permusuhan, dia dosa, Anda dapat dosanya. 5 tahun nih, Pak. Jadi Anda harus milih yang baik, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengerti doa yang dibacakan ini tadi, kita minta supaya Allah memenangkan umat Islam. Memenangkan umat Islam seluruh dunia. Kalau sudah Islam itu digunakan, itu semuanya jadi damai, Pak. Di barat itu, Pak, kan sedikit orang Islam. Kenapa kok teratur? Saya sering kali ditanya, Pak, gimana Pak? Orang barat ini kan tidak pakai Quran, tidak pakai hadis, kok teratur, Pak ya? Sopan. Yang sopan, yang jahat juga banyak juga gitu. Cuma yang tampak itu kan begitu, Pak. Anda ke Singapura, ke Australia, saya beberapa kali itu nyeneng gitu loh, Pak. Masuk toko, good morning. Siapa? Mlebu nang toko wong Islam, wis luwe larang, megelno pisan ngomong. Saya seringkali kecewa, Pak. Ini saya kasih contoh, mau beli kacamata. Terus saya bilang sama anak-anak di kantor, kalau ada di deket-deket orang Islam, kamu beli kacamata di situ aja, sudah apa-apa. Enggak usah beli orang non muslim. Terus sampai sana sudah, ya Pak, sudah Pak, harganya ini 200, ini enggak apa-apa sudah. Sudah, terus tapi kalau bisa
datang orangnya mau diukur segala macam. Oh, enggak perlu Pak, itu sudah ada ukurannya. Terus ditelepon lagi saya. Oh, tapi ini ukurannya 3,25. Harganya 300. Udah ini 50%. Iya apa sih? Ya saya pikir enggak apa-apa sudah. Cuma ya jangan terlalu banyak lah. Masa gara-gara 3,25, lebih 25 ini loh. Saya ini seumur-umur beli kacamata enggak pakai diurusi nomor ukurannya ini. Ini beli di orang Islam ini, Pak. Lek ukurane 300, lek ukurane 3,25 300. Aku cek 50%. Terus saya bilang, wis ngene ae wis waran. Tambah selawe wis gak apa atau tambah 50. Ngomong kenapa? Supaya beli dari sini gitu loh, Pak. Enggak bisa, Pak. Tariin dele Ocino wis kali. Ke tempatnya Al Cina berapa tau, Pak? Enggak pakai ditanya ukuran 175. Lah ini ya apa Islam bisa maju, Pak? Tidak bisa, Pak. Walaupun sampai ndonga, coronya begini nggak bisa. Nah, kenapa orang-orang di barat itu ya, walaupun tidak semua ya, Pak ya, jujur ngomong, mereka ini menggunakan otak cerdas, bersih. Kalau bersih pasti, Pak. Bersih, pasti. Bersih, di mana-mana bersih. Begitu sampai pasar orang Islam berebet kabeh. Anda sekali-sekali datang ke pasarnya orang di Singapura, bersih Pak, tegelnya bersih Pak. Walaupun jualan daging bersih Pak. Lah sampean kalau ke Pabean atau ke mana? Tega umpet ngene, durung kok ditabrak wong sing ngangkat-ngangkat itu minggir bro. Lalu ngene wong Islam ini. Karena apa? Itu ndak Islami, gitu loh Pak. Jadi kita ini harus Islami. Dalam memilih harus Islami. Anda memilih itu, saya nanti akan membantu semua programnya. Kalau Anda milih orang yang baik, dapat pahala, sampai dapat pahala. Bisa ngerti dah sampai ini. Saya tidak kampanye Pak, ini Al-Quran. Saya menganjurkan sampai segala macam, jangankan kok milih. Sampai nanti tuku barang seperti tadi itu saya, milih tuh beli kacamata ini tadi Pak. Kepingin oleh ganjaran membantu orang Islam. Tapi gak apa-apa, masih agak sujud pun gak apa-apa. Nyeneng no bisa. Terus nanti kalau rusak tidak bayar. Ya apa orang Islam? Makanya berebet Pak, berebet. Jadi mudah-mudahan sampai bisa mengambil kesimpulannya. Sampai tanggal 14 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah beri saya petunjuk untuk memilih yang terbaik. Ini bukan hanya untuk urusan ini saja, untuk urusan milih semuanya Pak. Negara kita supaya menjadi baik. Amin. Ya, saya kan jangan pakai tanya saya milih nomor berapa. Ya. Tidak boleh. Kalau saya makan di sana nanti boleh. Mari kita berdoa Pak. Berdoa. Semoga kajian hari ini bermanfaat. Amin. Dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kesalahan-kesalahan saya, kekhilafan dan juga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan yang harus kita jauhi, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi dan menghindarinya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui diri kami, dosa kami, kesalahan kami, kemunafikan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti ya Allah. Namun Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan mereka selalu ke jalan yang Kau ridhai, agar kami mendapatkan ridhamu ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma akhdhul man khadhala ad-din. Allahumma innaka ta'lamu man a'da'una, innaka a'lamu minna ya Rabb. Allahumma
سلمنا من أعدائنا من الكافرين والمشركين والظالمين والشيوعيين والمنافقين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة. Ya Allah, jadikan negara kami ini aman, sentosa, terlaksana pemilihan umum ini dengan sebaik-baiknya, dengan diwarnai dengan kejujuran dan kesalehan ya Allah. Jadikanlah negara kami makmur, negara kami dipimpin oleh orang-orang yang mengerti bagaimana memakmurkan negaranya, cinta kepada rakyatnya. Engkau Maha Bisa ya Allah memilihkan kami pemimpin yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf yang banyak. Semoga kita sehat walafiat. Amin. Dan bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.